Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Kali ini kita punya segmen baru, yaitu Topics Joy Trader. Di segmen ini kita akan membahas saham-saham potensial pilihan Joy Trader untuk perdagangan 21 Juli 2025. Dan kedepannya segmen Topics Joy Trader ini hanya dapat diakses oleh member Joy Trader. Sehingga jika Sobat Trader ingin memantau Topics dari Joy Trader, silahkan bergabung di membership kita. Berapa harganya? Tentunya sangat terjangkau. Di segmen Topics Joy Trader, kita akan membahas beberapa emiten yang potensial beserta berita-berita terkait dari emiten-emiten tersebut. Berita pertama dari emiten WiFi. Dikabarkan bahwa WiFi kedatangan investor baru. Pada saat RUU PSLB pada 30 Juni telah menyetujui NTTE Asia menyuntik modal kepada anak usaha WiFi, yakni PT Integrasi Jaringan Ekosistem. Ini pertanda baik bagi WiFi bahwa ada kepercayaan di WiFi yang berasal dari investor sehingga dimungkinkan bahwa WiFi akan semakin berkembang lagi dalam hal perusahaannya. Nah, suntikan modal itu akan dilakukan dengan cara menerbitkan saham baru di integrasi jaringan ekosistem. Kemudian dari situs Bareksa ini juga ada artikel baru terbit 18 Juli, solusi sinergi digital pelopori internet terjangkau. Nah, dari berita ini ada riset yang berasal dari Ciptadana Sekuritas Asia melalui anak usahanya IJE, WAV. WiFi mengendalikan lebih dari 6.900 km jaringan tulang punggung serat optik di sepanjang jalur kereta api di Pulau Jawa dengan kemitraan eksklusif jangka panjang bersama PT KAI. Cukup bagus prospeknya. WiFi menawarkan paket internet sederhana dengan instalasi gratis dan 1 bulan layanan di bawah merek Starlight. Gratis. Model open access yang didukung oleh NTT East serta mitra seperti LinkNet dan PLN Icon Plus meningkatkan efisiensi dan cakupan layanan. Oleh karena perkembangan perusahaan seperti itu, maka kita lihat grafiknya, pendapatan WiFi terus meningkat. Dari sektor telco ada peningkatan, dan meningkat cukup besar. Estimasi dari Ciptadana Sekuritas. Selanjutnya, WiFi sedang menjalankan strategi pendanaan multisumber untuk mendukung ekspansi jaringan serat nasional dan pertumbuhan jangka panjang. Investasi langsung dari NTT East Jepang tak hanya membawa modal, tapi juga alih teknologi, keahlian operasional, dan akses masa depan ke pendanaan Jepang. Sehingga prospeknya sangat bagus melihat kondisi WiFi saat ini. Nah, ini WiFi juga menargetkan 40 juta home pass dalam 5 tahun ke depan melalui ekspansi organik dan organik. Sudah sangat terstruktur sekali perusahaan WiFi ini ya. Jika kita lihat beberapa analisa dari Ciptadana Sekuritas. Dan dari Ciptadana Sekuritas atas beberapa dasar itu, maka merekomendasikan WiFi. Nah, untuk proyeksi 2025 dan seterusnya, asumsi right issue terserap penuh
kemenangan spektrum, dan penerbitan obligasi berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta valuasi berbasis DCF, dan seterusnya ini, maka Cipta Dana Sekuritas merekomendasikan buy saham WIFI dengan target harga di Rp3.000 per saham. Sedangkan di penutupan Jumat, saham WIFI melesat 22,73% jadi 2.700 dibandingkan harga terakhir. Saham WIFI masih punya potensi kenaikan 11,11%. Kalau spekulasi buy di 2.700, upside-nya 11%-an, cukup lumayan. Kalau ada koreksi, makin lumayan lagi, jika bisa take profit di 3.000-an. Kemudian berita berikutnya dari emiten NICL, yang mana tanggal 18 Juli baru ada laporan keuangan kuartal 2-nya yang menunjukkan laba bersih melonjak 386,6% di kuartal 2 2025. Emiten tambang nikel milik Taipan Christopher Sumastojia mencatatkan laba bersih meroket, ya, ini year on year-nya menjadi 357,5 miliar. Laba bersih tersebut sudah mencapai 55% dari target laba bersih NICL untuk tahun 2025, sehingga potensial untuk bisa tercapai sampai akhir tahun ini cukup besar. Kenaikan laba yang signifikan ini dorong pendapatan yang meningkat 152,1% menjadi 1,1 triliun atau 2 kali lipat dari pendapatan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini dari NICL. Sehingga dengan kondisi seperti ini, NICL berdasarkan fundamentalnya juga cukup bagus. Nah, nanti kita lihat secara teknikalnya seperti apa. Dan pada perdagangan Jumat pun, setelah laporan keuangannya keluar, langsung menguat 11,06%. Kemudian kabar lain dari emiten ICMP, ini tanggal 26 Juni, aksi senyap Lo Keng Hong borong 5,02% saham Salim Infomas. Salim Infomas Pratama Tbk atau ICMP ini diborong oleh Lo Keng Hong 778,85 juta lembar dari emiten sawit SIMP. Dengan kondisi Lo Keng Hong yang berani berspekulasi melakukan pembelian di SIMP, ini tercatat pada Rabu 26 Juni, beli di 452, yang pada saat itu menguat 4,63%, menunjukkan bahwa prospek SIMP ini masih cukup bagus. Tampak juga tanggal 30 Juni, come date dari pembagian dividen Rp20 per lembar saham. Nah, Lo Keng Hong diperkirakan mendapat bagian dividen 15,58 miliar. Dapat dividennya sebesar ini, sehingga jumlah sahamnya jelas lebih besar daripada ini. Maka ini juga menjadi emiten cukup menarik. Nanti kita lihat secara teknikal. Kemudian ini dari Mikir Duit. Nah, kita lihat bagian atasnya. Ini ditulis oleh Mikir Duit di 9 Juli 2025. Terkait dengan saham Toba. Ada beberapa sentimen terkait saham Toba selama periode kenaikannya. Ini kita bahas satu-satu. Pertama, kami menduga aset Sembcorp Environment (SEPL) sudah masuk ke Toba. Hal ini terlihat dari kenaikan pendapatan pengelolaan limbah Toba yang naik 194% menjadi 9,48 juta dolar AS. Muncul ekspektasi kinerja Toba bisa menjadi menarik karena mereka memang mau fokus di pengelolaan limbah. Investor Relation Toba, Gita Syahrir dalam Public Expose menjelaskan perseroan telah memiliki 3 aset yang terkait pengelolaan limbah dari SEPL di Singapura, AMES di Singapura, Arah Environmental di Indonesia. Nah, alasan keduanya, Toba merilis beberapa informasi terkait pihaknya yang berpotensi ikut ekspor listrik ke Singapura pada Juni 2025.
Manajemen mengungkapkan, Toba menjadi salah satu perusahaan yang mendapatkan persetujuan ekspor listrik rendah karbon ke Singapura bersama Medco, Pacific Light, Galan Venture, Grup Salim, dan Adaro Green. Kelima perusahaan tersebut, termasuk Toba, sudah menyelesaikan studi kelayakan. Toba akan berkontribusi dengan membangun PLTS terapung di Waduk Tembesi BP Batam dengan kapasitas 46 MWP. Alasan ketiga, Toba yang sempat digawangi oleh Pandu Syahrir sering terseret sebagai emiten yang berpotensi mendapatkan dana investasi dari Danantara. Namun sejauh ini belum ada fakta yang terjadi. Adapun jika Danantara berinvestasi bersifat direct investment ke salah satu proyek pengolahan limbah atau energi baru terbarukan yang digarap emiten tersebut, sehingga masuknya ke proyek bukan ke sahamnya. Apalagi Danantara baru saja mendapatkan dana dari Aqua Power dengan fokus untuk mengembangkan energi baru terbarukan. Nah, momentum selanjutnya bagi Toba adalah jika ada potensi turnaround kinerja keuangan dari berbagai ekspansi dilakukan, serta setelah divestasi pembangkit listrik tenaga uap yang dimilikinya. Jadi kita lihat ke depannya seperti apa, namun jika kita lihat secara teknikal, tampaknya sudah tercermin dari harga sahamnya bahwa sentimen-sentimen positif ini akan tampak cukup bagus di Toba beberapa waktu ke depan. Ini sentimen positif lain dari Toba yang ARA pada perdagangan 18 Juli. Kemudian ada berita terkait data, ini 1 Mei. Gelontorkan 535,70 miliar. TOWR tuntaskan akuisisi Remala Abadi Data. Ya, intinya sudah kita ketahui bersama, ini juga sudah berita lama bahwa anak usahanya TOWR yaitu Iforte Solusi Infotech menuntaskan pengambil alihan alias akuisisi PT Remala Abadi atau Data pada 30 April 2025 ini. Setelah akuisisi itu, ini 40% dari modal distor dan ditempatkan di perusahaan. Nah, ini kondisi dari data yang diakuisisi oleh TOWR. Prospeknya juga cukup bagus untuk data. Terakhir, ini terkait dengan ASRI. Ini juga muncul di Mikir Duit. Mikir Duit tanggal 5 Juli 2025. Ini strategi investasi saat market sepi. Berikut 6 pilihan saham diskon. Ini judul beritanya seperti ini dan salah satu stock pick dari berita ini adalah ASRI. Ya. Ada saham large cap, kemudian saham middle caps, kemudian saham small caps. Nah, di saham small caps ini pilihannya adalah ASRI dari saham sektor properti. Kinerja laba bersih saham ASRI memang menurun signifikan di tahun 2024 sebesar 91%. Nah, penurunannya didorong oleh kenaikan beban lindung nilai dan kerugian selisih kurs yang jika dihitung hampir 300 miliar rupiah dibandingkan sebelumnya masih untung selisih kurs. Meski secara kinerja hingga kuartal 1 2025, laba bersih ASRI masih turun 23% menjadi 32 miliar rupiah. Penurunan itu lebih disebabkan oleh penurunan pendapatan yang juga cukup signifikan sebesar 40%. Namun, penurunan kinerja ASRI di kuartal pertama bisa dimaklumi karena ada perubahan siklus lebaran yang ada di kuartal pertama. Jika kinerja kuartal kedua masih tidak terlalu optimal, berarti ada potensi ASRI sulit mencapai konsensus analis. Meski begitu, harga saham ASRI sudah cukup murah dengan berada di bawah PBV standar deviasi min 1. Kami menilai asumsi wajar ASRI yang paling konservatif ada di Rp148 per saham. ASRI pun akan cukup sensitif dengan kebijakan suku bunga. Jika ada penurunan suku bunga, bisa menjadi momentum besar untuk ASRI, meski belum berdampak langsung ke kinerja keuangannya dalam jangka pendek. Dan pada tanggal 17 Juli,
BI telah mengumumkan untuk pangkas suku bunga acuan jadi 5,25%. Karena ada pemangkasan 25 basis point ini dari 5,5 sehingga jadi 5,25, maka emiten-emiten yang akan diuntungkan sebab pemangkasan ini diantaranya properti, konstruksi, perbankan, dan konsumer non-primer. Sehingga dari sektor properti kita pilih ASRI. Selanjutnya kita bahas satu persatu secara teknikal dari emiten-emiten yang sudah kita bahas berita-beritanya dan beberapa catatan terkait emiten tersebut. Secara teknikal kita lihat WIFI terlebih dahulu. WIFI solusi sinergi digital. Ini memang sudah masuk trading plan kita lama. Sejak beberapa waktu sebelumnya running profit cukup besar. Nah, karena segmen ini baru, maka kita juga coba beradaptasi untuk bagaimana spekulasi buy di WIFI yang sudah naik cukup tinggi ini. Belum benar-benar breakout resisten sebelumnya di 2700, namun ini pas di resistennya. Sehingga cukup bearish kalau mau spekulasi buy di last price, kecuali cicil-cicil beli. Meskipun ini juga masih ada upside cukup lumayan untuk bisa ke 3000. Beli di 2700 pun kemungkinan besar masih bisa profit kalau mau sabar. Akumulasinya cukup bagus. Kondisi WIFI saat ini potensial ke 3000 cukup besar. Kalau ada koreksi, justru kesempatan buy and weakness bisa dicicil-cicil beli. Kalau mau spekulasi buy di 2700 cicil, 2650 cicil, 2600 cicil, 2550 cicil. Jadi tiap selisih 5 tik atau Rp50 bisa dicicil-cicil beli. Nah, nanti kalau turun kemudian sudah mulai tampak rejection kuat, nah ikut HK. Sehingga bisa dapat banyak barang di WIFI karena ini potensial upside-nya masih cukup bagus. Setelah berhasil breakout trendline ini kemudian rally. Untuk WIFI supportnya ada di 2200. Jarak dengan last price-nya 18%. TP1-nya ini skenario untuk 5%. Kalau di Top Stock Picks Joy Trader ini TP1-nya 5%, TP2-nya 10%. Kalau di trading plan kita biasanya TP1-nya 3%, TP2-nya 5%. Ini TP1 5%, TP2 10%, sehingga kita benar-benar berusaha memilih emiten yang potensial bisa sampai ke 10%. Untuk WIFI karena range satunya cukup lebar, maka persentase alokasinya dari semua RDN bisa 5%. Jika mau dibagi dengan emiten yang lain. Jika tidak mau dibagi dengan emiten yang lain, ya bisa all in di WIFI. Apalagi kalau di bawah turun, nanti ini bisa lebih. Ya, karena ini potensial ke 3000 cukup besar sesuai dengan beberapa kabar-kabar tadi. Kemudian NICL. NICL, PAM Mineral. Ini juga cukup bagus. Sudah beberapa kali masuk trading plan. Dari saat tanggal 25 Juni sudah masuk trading plan, jalan. Kita buat yang trading plan juga 17 Juli untuk 18 Juli, jalan. Dan masih potensial untuk melanjut ke 1200, bahkan lebih. Apalagi ada sentimen laporan keuangan kuartal 2 yang cukup bagus, berarti emiten ini punya fundamental. Ya, jika sobat trader juga termasuk penganut fundamental, maka ini termasuk yang cukup bagus sebab laporan keuangan kuartal 2-nya juga positif. Asing bahkan ada masuk. Kondisinya dengan trading plan kita, NICL ini supportnya ada di 1000. Last price-nya di 1105. TP1-nya di 1140, TP2-nya 1160, 10% dari last price. Persentase alokasi portonya bisa 10% dari keseluruhan modal. Kalau yakin emiten ini masih lanjut menguat,
Ya, silahkan untuk spekulasi buy. Dipilih saja dari beberapa emiten ini. Yang jelas, daripada WIFI yang sudah naik terlalu tinggi, ini tampak masih baru mulai. Jika ada koreksi, justru kesempatan berhasil berikut high sebelumnya di 1050. Semoga koreksi ke 1050 lagi, kemudian rally. Kemudian SIMP. SIMP ini juga watchlist kita sejak beberapa waktu yang lalu. Sudah hit TP sebenarnya. Namun, karena kita juga perlu diversifikasi portofolio kita, maka kita masukkan sawit dalam salah satu portofolio kita di sini. Ya, ini teknologi, ini nikel, ini sawit. Kita tambahkan sawit. Nah, SIMP yang menjadi pilihan kita supportnya di 500. Ini potensial ke 600 ke atas cukup besar. Apalagi jika kita baca beritanya tadi juga cukup positif untuk SIMP, masih bisa lanjut menguat. Karena ini dengan supportnya juga cukup jauh, maka sementara alokasinya 5% dulu di last price, nanti kalau dibawa turun bisa tambah sampai ini 10 atau 15%. Ya, yang penting harus yakin manakah emiten yang potensial menguatnya cukup besar, alokasi portofolionya diperbesar tidak apa-apa. Kemudian Toba. Toba ini juga sudah running profit cukup besar dari last price sebenarnya. Namun karena ini juga masih potensial menguat cukup tinggi, jika sobat trader ada yang belum punya, ini sangat menarik. Upside-nya cukup jauh. Jika kita berkaca pada beberapa waktu sebelumnya saat Toba arah itu di tanggal 4 Juni. Ya, tanggal 4 Juni, hari berikutnya markup, kemudian koreksi, namun setelah itu menguat lagi 22%. Kondisi Toba yang baru saja berikut resisten di 920-an pada perdagangan 18 Juli, ini masih potensial menguat cukup besar. Sehingga kalau ada koreksi justru bisa spekulasi buy. Nah, supportnya kita buat di 900, memang cukup jauh. Maka persentase alokasi kalau mau spekulasi buy di last price ya 5% saja. Bisa cicil beli. Kalau ada koreksi ke 1110 spekulasi buy lagi, koreksi ke 1070 koreksi spekulasi buy lagi ya. Bisa dicicil beli sampai sekiranya portofolionya sudah cukup di Toba. Kalau memang mau fokus di Toba dipersilakan. Kemudian data. Nah, sedikit untuk Toba ini memang rally-nya sejak breakout trendline sini. Pola penan yang terjadi di Toba kemudian membuatnya rally ya. Ini ada pola penan yang terbreakout. Maka target upside-nya jika kita gambar garis dari sini sampai sini. Target upside-nya ada di 1400 ya. 1400 1500. Jika kita bicara secara teknikal 1400 sampai 1500 kemungkinan bisa tercapai untuk Toba. Sedangkan TP2 kita hanya di 1220-an. Ya, kemungkinan bisa tercapai lah. Kalau di last price 10%-annya. Selanjutnya data. Data ini juga tampak menarik. Dari trading plan gratisan yang kita buat sudah running profit cukup lumayan. Trading plan kita di 12.85, ini closing di 15.25. Yang membuatnya menarik adalah ini berhasil breakout resisten sebelumnya di 1.500 dengan volume yang cukup bagus dan potensial upside cukup lumayan ya. All time high-nya di 2.200-an. Kemungkinan akan bisa mengejar all time high lagi jika kita lihat beberapa kondisi secara teknikal yang cukup bagus. Meskipun secara metodologinya masih biasa saja, maka ini bisa dicicil-cicil. Supportnya
kita buat di 1350 di sekitar sini. Bisa spekulasi buy cicil-cicil jika yakin emiten ini masih akan lanjut menguat. Portofolionya diperbesar boleh. Kalau ragu-ragu ya cukup 5% saja, beli di last price, yang penting di hold. Ya, di hold. Kemungkinan besar masih bisa lanjut menguat. Kemudian ASRI. ASRI pada perdagangan 18 Juli memang tampak distribusi cukup besar di ASRI, namun ini justru emiten yang cukup menarik untuk buy on weakness. Setelah penguatannya tanggal 15 Juli cukup solid, ternyata tanggal 16 Juli ini tampak seperti markup, sehingga wajar jika ada koreksi. Supportnya kita buat di 120, selama bertahan di atas 120 masih on track untuk kemudian bisa menguat ke 148 sampai 150, bahkan harapannya bisa ke EMA 200 atau berikut EMA 200. Apalagi sentimen positif sudah ada di ASRI bahwa BI telah memangkas suku bunga. Ya. Dan ini juga baru saja breakout kotak di sini untuk ASRI. Nih, breakout kotak di sini, resistennya di 130. Semoga koreksi 130 kemudian rebound menguat. Jadi ini beberapa top stock picks Joy Trader untuk 21 Juli 2025. Jika mau beli di last price, cukup seperti ini alokasinya dari total modal. Jika mau diversifikasi, kalau mau fokus ya silahkan dipilih sendiri mana yang memang sobat trader yakin momentumnya sedang kuat dan upside-nya cukup bagus. Tentu apapun keputusan sobat trader, yang merasakan keuntungannya juga sobat trader sendiri. Kami ikut senang jika sobat trader juga bisa untung dari top stock picks kita. Nah, untuk kedepannya top stock picks ini hanya akan dapat diketahui oleh sobat trader yang menjadi member dari Joy Trader. Maka jika ingin mendapat stock picks yang lainnya dari Joy Trader beserta beberapa berita yang mendasar untuk penguatannya, jika memang ada, maka nanti kita sertakan. Silakan gabung di membership. Sementara hanya itu fasilitas yang dapat kami berikan, namun dengan harga terjangkau, semoga sobat trader juga bisa bergabung bersama kami. Disclaimer on. Informasi dan trading plan di sini dibuat hanya untuk referensi sebelum eksekusi. Hasil trading bisa berbeda-beda dan nggak ada jaminan 100% profit. Semua keputusan trading sepenuhnya tanggung jawab sobat trader semuanya. Jadi pastikan selalu riset, analisa, dan pahami resikonya sebelum trading. Silahkan untuk konsultasi jika perlu. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.